Satu persatu SDM kita habis dirampok, betul? Betul? Rakyatnya makin makmur atau makin hancur? Makin makmur atau makin susah? Makin kaya atau makin miskin? Makin kaya atau makin miskin? Siapa suruh pilih dia kemarin? Udah kurus kerempeng, kurang ajar lagi. Betul? Betul? Ya, silahkan. Gak apa-apa, kau berbuat. Kau tangkap imam kami, membesar kami, kau tangkap, kau jeblos ke penjara. Silahkan. Kau tunggu nanti adab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islamul ya'lu wa la yu'li alaih. Islam agama yang paling tinggi. Islam agama yang paling agung. Dua hal yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Dua pusaka yang Allah tinggalkan, dua pusaka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan ketika beliau wafat. Yang pertama Al-Qur'an. Kau bakar, kau hancurkan, kau rusak itu Al-Quran. Bahkan seluruh dunia kau kumpulkan, kau bakar itu Al-Quran. Al-Quran tidak akan pernah lenyap di muka bumi Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menjaga kitab suci, Allah yang akan melindungi Al-Quranul Karim. Terus yang kedua, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kriminalisasi, kau zalimi, kau tangkap, kau bunuh. Lihat itu bagaimana imam besar kita, saudara. Berapa kali beliau adalah target pembunuhan, betul? Betul. Itu yang kesekian kalinya kilometer 50 itu, saudara. Itu yang kesekian kalinya. Subhanallah, bagaimana dengan gagah, dengan beraninya para laskar pembela Islam ketika menjaga Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab dari target pembunuhan. Beliau target pembunuhan sudah berapa kali? Di sniper, di bom, diracun. Tapi Allah yang masih melindungi beliau. Alhamdulillah. Saya ini kalau ceramah begini, Tengku, berapi-rapi, sakit hati saya. Benar. Saya kalau ceramah bukan hanya di Pontianak aja, di Batam, dimanapun saya letak ya begini, Tengku. Cuman kasihan kadang panitianya. Tapi tolong kalau ada apa-apa jangan Tengku. Tengku ini udah dahsyat juga ini. Jangan main-main sama Tengku. Ya, udah terbukti beliau. Kalau saya masih anak kecil masih belum apa-apanya sama beliau ini. Beliau ini sudah terbukti luar biasa, saudara. Hah? Keimanannya, ketakwaannya, keamanahannya selama ini saya sering dengar cerita dari imam besar, dari Habib Hanif, dari Kiai Haji Sobri Lubis, dari Buya Qurtubi Jailani. Satu persatu sudah pernah cerita sama saya. Cuman ketemu aja kan belum pernah ini. Susah kali ketemu sama mujahid satu ini, Masya Allah. Ya, ini adalah pertemuan yang Allah berikan. Mudah-mudahan ini pertemuan bukan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di akhirat bersama-sama Tengku, dalam istiqomah, dalam berjuang bersama. Kami pun di Kalimantan Barat luar biasa tekanannya, macam-macam pokoknya. Dengan ancaman, dengan tekanan, dengan dijanjikan uang segala macam ditawarkan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani bahran an akuna laka abdan. Sungguh keagungan bagiku ya Allah, kau menjadi Tuhanku. Kita punya Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha berkuasa di langit dan di bumi. Jangan pernah kau gadaikan keimananmu. Jangan kau pernah takut dalam berjuang. Jangan kau pernah takut kau tidak dapat makan. Jangan kau pernah takut selagi kau bertakwa kepada Allah Subhanahu. Takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ikhwani rahimakumullah, jangan hanya kau sebut, jangan hanya kau katakan kalau kau beriman kepada Allah, tapi kau tidak yakin, kau tidak percaya
Kita punya Allah. Lihat Habib Rizki. Subhanallah, masuk penjara makin dibenci atau makin dicintai? Makin turun derajatnya atau makin tinggi derajatnya? Makin dapat kemuliaan dari Allah atau dapat azab dari Allah? Ulama yang lurus, bukan ulama yang abu-abu, betul. Bukan ulama yang kaleng-kaleng, betul. Imanuhum fi amplopihim. Imannya tergantung amplop. Kalau amplopnya besar, kalau amplopnya banyak, habis itu imannya, betul. Kalau kami ini sedikit ujian adalah berapa kali kami tutup tempat-tempat maksiat yang ada di kota Pontianak. Mulai tawaran uang pun masuk. Kalau IB membesar kita itu dahsyat itu. Beliau cerita sama saya itu 3 triliun. 3 triliun. Tengku pernah lihat uang 3 triliun? Pernah juga Tengku? Sama, saya belum juga. Macam mana itu banyak uang yang 3.000 miliar itu? Masya Allah. 1 miliar kami tak mempan. Mungkin nanti kalau tawar 3 miliar nanti bisa-bisa nyusut ini iman kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabb. Kafani azzan an takuna li rabban wa kafani fakhran. Sungguh keagungan bagiku ya Rabb, kau jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, sebagai nabiku ya Allah. Keagungan banyak para nabi, banyak umat-umat yang sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Nabi Musa diberikan kelebihan oleh Allah, kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Tapi tatkala dibukakan tentang kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Nabi Muhammad saja. Jangan kau jadikan aku sebagai nabi. Lebih mulia aku menjadi umatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi luar biasa saudara, di Indonesia kalam wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala pun mereka jadikan mainan. Mereka tak peduli, mereka tidak takut sedikit pun. Ya, di dunia kau silahkan berbuat apapun kemauanmu. Kau pikir kau kuat, kau pikir kau hebat, kau pikir kau bisa semuanya. Kau tunggu tanggal mainnya nanti. Ketika Sayyidina Umar ditanya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kau memang berani di dunia, kita kenal, kau adalah pedangnya Allah, kau adalah singanya Allah. Terus bagaimana keadaanmu ketika kau berada di akhirat? Apakah kau seberani seperti kau berada di dunia? Ternyata 2 malaikat tadi mengatakan, udah. Ketika dia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hada Umar ashabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta tasja' fil arad wa hal anta tasja' fil barjah. Allahumma salli ala Muhammad. Yuk kita baca salawat sama-sama biar tambah semangat. Cukup atau lanjut? Cukup atau lanjut? Sudah jam 11:30, sudah malam. Besok kita belajar lagi, besok kita kerja lagi. Lanjut, makin semangat. Angkat tangan, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salam ala Taha Rasul. Ala Yasin. Lebih semangat semuanya baca salawat. Salatullah ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin. Tawassalna
وبالهدي الله الله توسلنا وبالهدي وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام حبيبي يا رسول الله أدركنا يا رسول الله اسمع لنا يا سلام الله على ياسين حبيبي الله إلهي سل من الآفات والنقمة الله الله إلهي سل من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيبي صلوا على محمد صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. وكفاني فخرا an akuna laka abdan, sungguh keagungan bagiku ya Rabb kau jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih sangat muda sekali waktu itu. Ya Ali, kau pegang ini bendera, kau bawa di hadapan Khaybar. Aku berharap semoga Allah memberikan kemenangan bagimu. Mata saya lagi sakit ya Rasulullah. Mata saya sebelah tidak bisa melihat ya Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan beliau, diusapkan. Diambil sedikit ludahnya, diusapkan di mata daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Itu mata yang sakit, mata yang tidak bisa melihat. Dengan seketika saudara, itu mata lebih jernih pandangannya dari mata sebelumnya. Kita sering membaca maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sering hadir majelis. Kadang kita tidak tahu arti dan makna daripada apa yang disebutkan, dibacakan di dalam kitab maulid tersebut. Tapi modal kita hanya cinta. Kita yakin, kita percaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man safiha najah. Barang siapa yang ikut ke dalam perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pasti akan selamat, dia tidak akan tenggelam, dia akan terlindungi, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pemuda, ini pemuda pengen menikah. Bab nikah nih Tengku, makan mie Aceh udah, makan kopi gayo sudah. Jadi saya ini yang belum nikah aja nih sama orang Aceh ini. Karena bahasa Aceh ini susah sekali. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ini kayak yang semangat ini Laskar malah. Laskar pengen nikah sama Habib. Aduh, balik lagi zaman Nabi ini nih. Subhanallah. Satu pemuda pengen menikah. Biasa anak pesantren gangguannya mau nikah aja nih, ya kan? Gak apa-apa, tuntut ilmu dulu, ya, ambil ilmu dan keberkahan dari kita punya guru Teku Muslim Al-Tahiri, banyak ilmunya nih, masya Allah. Saya sebenarnya datang ke sini Tengku pengen ngambil keberkahan dari antum ini, masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau semua, amin, amin. Satu pemuda pengen menikah,
Dia datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya pengen menikah ya Rasulullah, tapi saya tak punya uang. Kau bekerja? Bekerja ya Rasulullah. Kemudian hasilnya pas-pasan karena saya menghidupkan orang tua saya yang sedang sakit. Saya cinta dan saya senang kepada seorang perempuan ya Rasulullah, tapi saya tak memiliki uang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya berbicara kepada pemuda tersebut. Wahai pemuda, kau pergi pulang ke rumahmu, kau ambil sebuah botol dan sebuah kayu, kau antarkan kepadaku. Ini laki-laki tadi bingung nih, pemuda tadi ini orang mau kawin, suruh ambil botol kosong sama kayu. Kalau dikasih emas, dikasih uang, dikasih permata, mungkin ini pemuda tadi tidak bingung. Tapi yang disuruh ambil adalah sebuah botol dan sebuah kayu. Qisatul Anbiya ada di dalam kitab. Ini cerita, ini sejarah yang saya bawa. Saya pun berguru kepada seorang guru yang pertama ada di Sarang. Saya punya guru Ki Haji Imam Zubair Mbah Maimun. Alhamdulillah setelah menuntut ilmu ke situ, saya lanjut lagi kepada adalah Habib Muhammad ibn Aqil Al-Attas, keponakan daripada Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, di mana beliau mendapat gelar dari Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Imam Asy-Syafi'i As-Saghir fi hadzal zaman. Dulu ada Imam Syafi'i yang besar, sekarang ada penerus daripada Imam Syafi'i yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Beliau aslinya orang Bogor, cuman subhanallah abahnya asli dari Hadramaut, ibunya pun orang Hadramaut. Kemudian tinggal sebentar ke Indonesia. Setelah itu ketika umur 9 tahun beliau pun dilanjutkan dikirim kembali ke Hadramaut dan berguru, dan akhirnya menantu memiliki mertua daripada Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang berada menjadi mufti di Hadramaut, di mana mertua beliau itu sama mertuanya Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim, pimpinan daripada Darul Mustafa. Itu beliau berarti miras ya, ya. Kalau bahasa Aceh miras, berarti boleh kita bermiras nanti, insyaallah. Akhirnya subhanallah, ini Imam Syafi'i ini luar biasa saudara. Ketika Imam Syafi'i belajar kepada gurunya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan para guru-guru besar, ketika belajar di hadapan gurunya itu beliau punya guru. Saya dengar dari Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, gurunya adalah Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus, Muhyiddin Nufus, Syamsis Sumus Al-Aidrus, pengarang daripada kitab Kibritul Ahmar, pengarang daripada Ratibul Aidrus, yang memiliki magom kedudukan seorang ulama besar yang berada di Hadramaut. Ketika Imam Syafi'i belajar di hadapan gurunya, itu gurunya ketika membacakan hadis demi hadis, hampir 100 hadis, ketika beliau mendengar saja itu hadis dari gurunya, beliau menanda dengan air ludahnya, hanya ditempelkan ke telapak tangannya, hadis demi hadis yang dibacakan oleh gurunya. Beliau ini punya guru namanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Aidrus. Kalau buka kitab, itu dua kitab itu ditutup sebelah dengan telapak tangan beliau. Ditanya oleh Imam Syafi'i, ya guru, ya syekh, kenapa antum kalau lagi baca kitab, itu kitab di sebelahnya antum tutup? Iya. Kalau saya buka dua-duanya, itu dua-duanya yang saya lihat, dua-duanya akan langsung masuk ke dalam otak saya dan akan saya rekam, dan itu hafalan tidak akan pernah lepas dari saya. Beliau tak bisa tidur 20 tahun saudara. Di dalam sejarah yang diceritakan di dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas menceritakan tentang sejarah bagaimana kealiman, kekaramahan yang dimiliki oleh beliau. Subhanallah, 20 tahun tak bisa tidur. Melihat sebelah kanan kelihatan itu surga, melihat sebelah kiri kelihatan itu neraka. Ketika beliau menghadap ke atas, terbuka itu subhanallah hijab demi hijab sampai tembus
magom dan kedudukannya. Ketika Imam Syafi'i radhiyallahu an disuruh baca hadis demi hadis, hampir 100 hadis yang dibacakan oleh gurunya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an membacakan dengan lancar dan hanya melihat dengan telapak tangan yang ditandai oleh liurnya tadi. Kita lihat bagaimana para ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang istiqomah, memiliki hafalan. Kita belajar ilmu bukan hanya pandai membaca kitab kuning, saudara. Kita menuntut ilmu bukan hanya pandai membaca kitab, pandai menilai orang, pandai merendahkan orang. Itu ilmu tidak akan masuk ke hati yang kotor. Ilmu tidak akan masuk ke hati orang yang sombong. Al-ilmu nurun wa nurun minallah. Tetapi ilmu itu adalah cahaya, cahaya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu akan masuk ke hati orang yang tawadu, orang yang merendahkan dirinya, menganggap dirinya banyak dosa, hina di hadapan Allah, bukan mengharapkan, bukan menganggap dirinya orang yang paling hebat, paling pintar, paling alim, paling suci. Itu ilmu tidak akan masuk ke hati orang yang sombong, sudah. Akhirnya Sayyidina Ali melanjutkan ketika diusap matanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa itu bendera yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepergianmu ke medan perang kali ini aku berharap kau membawa kemenangan ya Ali. Sayyidina Ali pun maju dengan gagah berani, tidak memikirkan darah nasibnya, tidak memikirkan nyawanya, tidak memikirkan yang ke belakang, siapa yang akan ditinggalkannya. Ketika perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam